Ada informasi yang menarik terkait dengan angka kredit integrasi bagi Bapak Ibu dosen yang akan mengajukan kenaikan pangkat pada periode April 2024 ini. Mau tahu jawabannya seperti apa? Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Oke Bapak Ibu, jadi ini adalah salah satu surat yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2024 ya, beberapa hari yang lalu, di mana surat ini berisikan tentang angka kredit integrasi untuk kenaikan pangkat periode April 2024. Saya dapatkan dari LL Dikti wilayah 6. Secara garis besar apa yang ditulis di sini ini masih berkaitan dengan angka kredit integrasi, hanya saja untuk periode pengajuan atau kenaikan pada bulan April 2024 ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau naik pangkat pada periode April 2024, Bapak Ibu harus menyiapkan berkasnya mulai sekarang. Dan kemudian awal Maret itu biasanya kita sudah mengajukan ya, nanti akan melalui proses peninjauan selama 1 bulan itu, nanti di bulan April itu kalau sudah fix maka akan turun ya. Jadi saya bacakan aja, menindaklanjuti surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Dikti-Ristek Kemendikbudristek tanggal 15 Januari 2024 perihal informasi lanjutan terkait angka kredit integrasi melalui Sister, disampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bahwa penggunaan angka kredit integrasi untuk kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mengacu pada Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian nomor 13799 garis miring B strip MP titik 01.01 garis miring SD, garis miring D, garis miring 2023 terkait kenaikan pangkat pada tahun 2024. Kemudian, bahwa untuk dosen PNS yang hasil angka kredit integrasi kategori 3 dan 4, serta kategori 1 sesuai revisi 2022 Januari 2024, dapat mengajukan kenaikan pangkat jika telah 2 tahun dari TMT pangkat terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu sudah TMT-nya 2 tahun, kemudian mengalami revisi pada Januari 2024 kemarin, itu sudah bisa diajukan untuk periode April 2024 ini ya. Kemudian bahwa kenaikan pangkat yang membutuhkan kenaikan jabatan terlebih dahulu diproses menunggu kebijakan terkait kenaikan jabatan dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Nah, sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kami informasikan bahwa data angka kredit integrasi di Sister telah diunduh dan diolah dalam sistem Sibraja ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau tahu sistem Sibraja nanti saya akan bahas pada video berikutnya. Kemudian bahwa bagi dosen yang memenuhi syarat, maka sistem akan memberikan keterangan bahwa dosen yang bersangkutan dapat mengajukan kenaikan pangkat atau golongan. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa ketika Bapak Ibu mau mengajukan kenaikan pangkat di periode April 2024, pastikan bahwa semua yang berkaitan dengan kenaikan pangkat atau golongan itu sudah memenuhi, sudah memenuhi syarat. Jadi kalau tidak memenuhi syarat tidak akan diproses Bapak Ibu ya. Khusus bagi dosen dengan pangkat golongan 3A, proses kenaikan pangkat atau golongan menunggu informasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya, kami mohon bantuan saudara untuk mengusulkan dosen PNS dipekerjakan, dalam hal ini adalah dosen TPK, pada perguruan tinggi saudara yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan kenaikan pangkat periode April melalui sistem Sibraja dengan mekanisme sebagaimana terlampir selambat-lambatnya tanggal 25 Februari 2024 ya. Jadi bahkan untuk yang LL Dikti 6 ini mintanya tanggal 25 Februari 2024. Nah, kita lihat perihal yang surat tanggal 15 Januari 2024 sebenarnya kalau kita lihat ya, surat ini pernah sebenarnya sudah saya bahas di video saya. Bapak Ibu bisa lihat yang
per tanggal Januari 2024 ini suratnya, ya saya lupa di video yang mana, mungkin akan template-nya mungkin timeline dari YouTube saya akan coba saya ini ya, kalau saya tidak lupa ya. Tapi sedikit saya bahas ya. Di sini ada tindak lanjut angka kredit integrasi berdasarkan Permen BKN nomor 3 tahun 2023 ya. Jadi ada kategori nilai angka kredit integrasi, angka kredit ya, tindak lanjut oleh perguruan tinggi ya. Jadi ada jabatan pangkat golongan dan jumlah angka kredit yang sesuai. Maka tindak lanjutnya itu dilakukan oleh menggunakan angka kredit integrasi yang dikumpulkan secara dari angka kredit konversi untuk kenaikan pangkat ya, untuk memenuhi syarat kenaikan jabatan untuk kenaikan jabatan. Kemudian ada juga jenjang jabatan yang lebih rendah dari pangkat dan golongan. Ini tindak lanjutnya ya berupa tidak ada tindak lanjut angka kredit integrasi dari PNS. Jadi kalau jenjang jabatannya itu lebih rendah dari pangkat, maka tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian jenjang jabatan lebih tinggi dari pangkat golongan, maka ini akan diajukan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya itu jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang yang sesuai, tapi jumlah angka kreditnya berlebih pada jenjang jabatan. Maka ini juga akan diajukan KP menggunakan dokumen angka kredit integrasi di bawah ya. Kemudian yang poin kelima ya, jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang yang sesuai, tetapi jumlah angka kredit konvensionalnya kurang pada jenjang jabatan, maka tidak ada tindak lanjut dari integrasi angka kredit integrasi dari PNS. Nah, poin pertama ini kelanjutan dari surat edaran pada 15 Januari 2024 ini menyebutkan bahwa penggunaan angka kredit integrasi untuk kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mengacu pada Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian nomor sekian ini Bapak Ibu terkait kenaikan pangkat pada tahun 2024. Kemudian untuk dosen PNS yang termasuk kategori hasil angka kredit integrasi kelompok kategori 3 dan 4 pada sesuai tabel yang di atas, yang ini 3 dan 4 ini yang di bold ya untuk tindak lanjutnya, maka bisa mengajukan KP kenaikan kepangkatan, kenaikan pangkat dengan ketentuan sudah 2 tahun TMT, kemudian sesuai permintaan Kemendikbudristek yang sudah disetujui BKN, maka dokumen angka kredit integrasi dapat digunakan untuk KP Februari dan kenaikan pangkat April ya. Nanti pada kenaikan pangkat Juli itu juga akan keluar lagi Bapak Ibu ya. Kategori jenjang jabatan lebih tinggi dari pangkat dan golongan ruang, maka bisa mengajukan kenaikan pangkat menggunakan dokumen angka kredit integrasi untuk kenaikan pangkat Februari atau kenaikan pangkat April. Nah, karena yang Februari itu sudah berakhir, ya, maka selanjutnya itu adalah yang kenaikan pangkat periode April. Pengajuan kenaikan pangkat berikutnya sampai jenjang jabatan dan pangkat golongan ruang selaras menggunakan sisa hasil perhitungan angka kredit integrasi dalam bentuk dokumen angka kredit konversi atau dokumen penjumlahan angka kredit integrasi dengan angka kredit konversi sesuai periode dan rentang waktu pengajuan menurut pengaturan BKN. Yang keempat, kategori 4 jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang yang sesuai tapi jumlah angka kredit berlebih pada jenjang jabatan bisa mengajukan KP dengan angka kredit integrasi dengan catatan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan lektor dan lektor kepala diajukan oleh PT ya Bapak Ibu. Kalau kemarin itu kan hanya coba sampai asisten akhir dan lektor kan, sekarang sudah lektor kepala. Kemudian untuk kenaikan pangkat jabatan guru besar, dalam hal ini guru besar 4D ke 4E, dan kenaikan pangkat yang membutuhkan kenaikan jabatan terlebih dahulu diproses menggunakan kebijakan terkait kenaikan jabatan dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Nah, mengingat bahwa dokumen angka kredit integrasi hanya bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April, sehingga semua proses perhitungan angka kredit harus diselesaikan di bulan Januari. Nah, tindak lanjut angka kredit integrasi melalui Sister telah dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi, ya. Di mana poin A itu adalah baik PTN, LL Dikti maupun Kementerian Lingkungan Sekitar ya mitra yang masih terkendala pengiriman data angka kredit integrasi ke BKN agar melakukan langkah sebagai berikut ini, dengan catatan kalau angka kredit Bapak Ibu itu masih mengalami beberapa kendala ya.
gitu. Jadi ada memperbaiki data unit organisasi di riwayat jabatan dulu ya. Dan pastikan riwayat jabatan revisi dengan benar, terisi dengan benar di CISN. Kemudian menghapus isian angka kredit integrasi lainnya apabila sudah pernah diisi secara manual. Dan memastikan data jabatan fungsional CISN sudah selaras dengan data di Sistar. Nah, apabila update dan penyelarasan data sudah dilakukan atau data sudah sesuai, maka PTN atau LLDikti kementerian bisa tetap mencoba kembali pelaksanaan angka kredit integrasi dan dikirim melalui Sistar. Kemudian PTN, LLDikti maupun kementerian agar memastikan data dosen selalu termutakhir dan selaras dengan data CISN dan pengajuan PDD bagi data yang belum sesuai di Sistar atau PDDikti, admin, atau CISN. Untuk tata cara dan alur pengajuan PDD dapat diakses informasi pada pusat informasi Sistar melalui laman web ini ya, di halaman ini Bapak Ibu. Kemudian revisi angka kredit integrasi khusus untuk LK maupun GB di Sistar sudah ditutup sesuai dengan lini masa yang disosialisasikan pada 2023. Ini pernah saya sampaikan juga di video saya terkait dengan lini masa ini Bapak Ibu. Dalam hal ini terdapat kendala terkait dengan PAK integrasi yang dibutuhkan revisi, maka usul revisi disampaikan melalui surat elektronik ke Direktorat Sumber Daya melalui SINDE dan akan diproses sesuai ketentuan internal dan hanya diterima sesuai lini masa BKN yaitu bulan Januari 2024. Nah, berdasarkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan angka kredit integrasi, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan melakukan penyesuaian data sebagai berikut. Nah, ini penyesuaian datanya. Kalau penyesuaian nilai dasar asisten ahli 3B, itu kebutuhan penyesuaiannya itu dalam rangka menjalankan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, maka Sistar atau Kemendikbudristek melalui Sistar akan melakukan penyesuaian nilai dasar bagi dosen asisten ahli dengan pangkat golongan 3B dari nilai dasar 100 menjadi nilai dasar 150 ya. Saya kira ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Kemudian penyesuaian akan dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui Sistar. Yang ketiga itu penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan akurasi angka kredit integrasi dosen sehingga PAK integrasi dapat diterima dan digunakan untuk di Badan Kepegawaian Negara. Nah, tindak lanjutnya yaitu tindak lanjut berupa penandatangan ulang atau penandatanganan elektronik ya. PAK integrasi bagi dosen yang mengalami penyesuaian kemudian pengiriman kembali ke BKN melalui Sistar. Nah, kemudian kalau perhitungan kembali komposisi angka kredit itu bagi dosen lektor, lektor kepala, dan guru besar dan angka kredit dengan angka kredit integrasi yang terpotong, angka kredit penunjang sehingga mengurangi kecukupan untuk kenaikan pangkat, maka akan dilakukan penyesuaian angka kredit penunjang. Hal ini dilakukan agar angka kredit tetap mencukupi proses kenaikan pangkat sesuai peraturan di Badan Kepegawaian Negara. Nah, penyesuaian akan dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui Sistar. Nah, tindak lanjutnya berupa dosen lektor penandatangan ulang PAK integrasi bagi dosen yang mengalami penyesuaian. Nah, sedangkan untuk dosen LK maupun GB memantau penandatangan ulang PAK melalui dashboard pengawasan Sistar PAK integrasi. Pada poin pemberitahuan terkait pengolahan kinerja dosen PNS, yang pertama itu membuat SKPA dan angka kredit integrasi, angka kredit konversi dengan formulir manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengolahan kinerja pegawai aparatur sipil negara dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. SKP dinilai dari laporan BKD. Kemudian bagi dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan jabatan akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud nomor 92 tahun 2024, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh perguruan tinggi atau kementerian lain dan pemberian angka kredit sesuai dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional.
Dan yang ketiga itu adalah kenaikan jabatan akademik dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Nah, selebihnya itu adalah teknis ya. Kalau kita mau melakukan angka kredit atau pengajuan langkah-langkah sistem untuk dosen ya. Ini saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, Bapak Ibu, khusus untuk yang wilayah, sebenarnya bukan hanya wilayah 6 ya, LL Dikti wilayah 6, wilayah yang lain juga sama, hanya saja kita masuknya ke LL Dikti masing-masing ya, Bapak Ibu. Nah ini, kalau masuknya seperti ini, jadi kita mengetikkan alamat URL sekian ya, kemudian kita login sesuai dengan username dan password masing-masing. Jangan lupa juga captcha-nya juga harus dimasukkan dengan benar, kemudian baru klik login ya. Biasanya username itu adalah NIDN dan dari masing-masing dosen. Bagi dosen yang mengalami kendala terkait dengan password, silakan hubungi operator perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini adalah jika kita sudah berhasil masuk ke dalam informasi LL Dikti wilayah 6 itu tadi ya, tapi ini juga berlaku sebenarnya, sekali lagi ini berlaku juga untuk yang LL Dikti yang lain, tinggal hanya masuk ke laman websitenya berbeda-beda ya. Ini dosen mengusulkan kenaikan pangkat ya, kalau kita berarti ada kenaikan pangkat angka kredit integrasi ya, silakan diklik yang itu. Kemudian selanjutnya akan muncul tampilan halaman pengajuan kenaikan pangkat seperti pada gambar ini. Ya ini. Jadi ajukan kenaikan pangkat, klik aja ya gitu. Nanti semuanya itu akan terekam ya pada halaman kenaikan pangkat. Menampilkan informasi sebagai berikut. Misal persyaratan umum kenaikan pangkat, informasi penggunaan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat. Selanjutnya klik tombol ajukan kenaikan pangkat. Nah, kemudian itu selanjutnya pilih data dasar. Pada tahapan ini, dosen pengusul melakukan pemeriksaan kesesuaian data pribadi, pangkat, serta wajib mengisi pada bagian surat pengantar yang terdiri dari nomor surat pengantar dan tanggal, kemudian diklik simpan. Ya, ini nilai data dasarnya. Bapak Ibu harus mengisi ini ya, terlebih dahulu, baru disimpan. Kemudian selanjutnya pilih data pendukung. Pada tahapan ini dosen pengusul mengunggah file pendukung yang tersedia. Jadi kita mengunggah data-data pendukung kita ya. Ya terutama ya karena data pendukung yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, Bapak Ibu ya. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah unggah file pendukung pada sistem. Pilih unggah dokumen pada dokumen yang dibutuhkan, contohnya seperti ini. Selanjutnya mengisi pada kolom isian yang tersedia serta mengunggah file pada kolom yang tersedia. Kemudian klik unggah dokumen jika sudah terisi. Nah, pastikan file pendukung terbaca dengan jelas, tidak miring, serta dalam bentuk PDF ya. Jika terjadi kesalahan unggah file, silakan untuk menghubungi admin LL Dikti sekian ya, LL Dikti masing-masing pada EULT pilihan layanan kenaikan pangkat. Nah, selanjutnya pilih status ajuan. Pada tahapan ini, dosen pengusul dapat mengajukan ajuan yang sudah dilengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Maka akan muncul tampilan dokumen lengkap. Silakan klik tombol ajukan untuk mengirimkan usulan ke pimpinan PT, lalu klik tombol ajukan. Selanjutnya akan muncul tampilan apakah Anda yakin akan mengajukan usulan ini ya. Kalau yakin, maka jika syarat ajuan belum lengkap, maka akan muncul tampilan dokumen tidak lengkap. Silakan melengkapi dokumen terlebih dahulu. Jadi kita klik aja yang ajukan, nanti kalau misalnya ada notifikasi tidak lengkap, maka kita lengkapi dulu. Nah, biasanya kemudian ada selanjutnya pilih riwayat ajuan. Pada tampilan ini dosen pengusul dapat memilih status ajuan secara rinci. Nah, itu Bapak Ibu secara garis besar yang terkait dengan pengajuan angka kredit, angka kenaikan pangkat, angka kredit integrasi periode April 2024 ya. Periode April 2024. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu
tinggalkan komentar di kolom komentar atau DM ke Instagram saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.